berikutnya silakan tadi Mas yang berjas biru, berjas hijau. Ya, ambil dari Afar tuh. Nah, alhamdulillah. Boleh berdiri, Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta bertabur kasih dan sayang teman-teman semua. Cinta kita untuk Palestina hari ini. Luar biasa. Baik, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Mengingat daripada rentetan waktu yang sudah begitu lama Palestina dijajah, kemudian juga mengingat daripada peran Indonesia, maka pertanyaan saya adalah bagaimana Indonesia hari ini berperan dalam menyusun formulasi yang paling mutakhir untuk kemerdekaan daripada Palestina itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Mas Razak. Singkat, padat, jelas ya. Padat dan jelas. Mungkin saya ingin minta kesempatan Pak Hidayat untuk menjawab terlebih dahulu. Jadi peran Indonesia itu bisa nggak sih Pak untuk menunjang perdamaian dan juga kemerdekaan untuk Palestina ini? Ya, pertama dengan posisi konstitusi yang demikian sangat jelas yang dipegangi oleh pemerintah Indonesia sejak zaman Bung Karno sampai hari ini. Nomor dua, pernyataan terbuka dari Presiden termasuk Presiden Jokowi yang bahkan di Istanbul juga sangat jelas bahkan waktu itu ketika normalisasi ada di mana-mana, beliau bahkan menelpon Presiden Mahmud Abbas menegaskan sikap Indonesia yang tidak melakukan normalisasi tapi tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia karenanya sebagai pihak yang sesungguhnya Indonesia itu bukan hanya dipercaya oleh negara-negara Arab, negara-negara Barat juga percaya dengan Indonesia. Sehingga posisi Indonesia dipercaya oleh kedua belah pihak ini menurut saya harusnya bisa dimaksimalkan, diupayakan lebih kuat lagi untuk menggalang kebersamaan dengan negara-negara OKI, termasuk juga negara-negara yang dalam kasus yang terakhir pun juga menolak kejahatan Israel. China menolak kejahatan Israel, Rusia menolak kejahatan Israel, Venezuela menolak kejahatan Israel. Kalau ini kemudian bisa dimaksimalkan, saya kira arah dan sikap Indonesia yang selama ini mendukung Palestina akan semakin kokoh dan kuat. Baik. Dan lagi-lagi tadi Indonesia itu diterima loh, di kelompok negara Barat diterima, di kelompok negara Arab diterima. Jadi ini satu kondisi yang saya kira sangat bagus untuk bisa dimaksimalkan Indonesia. Baik. Menunaikan utang sejarahnya, menghadirkan perdamaian di sana dengan hadirnya solusi negara Palestina merdeka dengan ibu kota Yerusalem Timur. Nah, namun bagaimana Pak dengan fakta misalnya juga ya, kita berharap demikian, tapi fakta mengenai bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik begitu dengan Israel. Bagaimana bisa mendamaikan kedua negara ini jika hanya Indonesia mengakui salah satunya itu Palestina saja, tidak bisa mengakui Israel di situ. Nah, apa yang bisa dilakukan, diplomasi apa yang bisa tercipta di situ Pak Hidayat? Israel itu tidak hanya Israel, di sana ada Amerika Serikat, di sana ada Inggris, dan Indonesia punya hubungan dengan Amerika, punya hubungan dengan Inggris dan Amerika sangat menghormati Indonesia. Kalau Indonesia kemudian dengan logika harus hubungan dulu dengan Israel, nah sekarang sudah terjadi, banyak negara sudah normalisasi dengan Israel. Apakah mereka bisa melakukan tindakan untuk menyelesaikan kejahatan Israel? Ternyata tidak juga. Ternyata ya? tidak. Oke. Jadi sudah semakin banyak negara normalisasi, semakin jahatlah Israel itu. Jadi apa yang dibutuhkan di sini kalau begitu? Yang dibutuhkan adalah maksimalisasi peran Indonesia untuk kemudian meyakinkan negara-negara yang selama ini pro dengan Palestina dan selama ini selalu meneriakkan tentang harusnya penghormatan HAM, harus ada perdamaian, harus ada penolakan terhadap terorisme. Amerika kan selalu begitu, nolak terorisme, perdamaian. Nah, kalau kemudian Indonesia dengan diplomasi yang kuat gitu ya, didukung oleh negara-negara yang selama ini dukung Palestina, ditambah juga dengan realita tentang siapa yang kemudian tidak melihat fakta bagaimana mereka menghancurkan rumah sakit Al-Ahli di Gaza. Di situ ada 500-an yang kemudian menjadi korbannya, sebagian besar adalah anak-anak. Itu satu hal yang kemudian sudah menjadi fakta dunia. Sekalipun Israel mencoba menutupi bahwa itu bukan serangan bom kami, itu adalah serangan dari siapa bisa percaya, peluru kendali dan atau bom yang roket yang dimiliki oleh Israel, yang dimiliki oleh Hamas, tidak mungkin ditembakkan kepada sesama warganya, dan apalagi juga tingkat kehancurannya tidak akan sedahsyat semacam itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini dengan melakukan satu perang opini untuk menyesatkan dunia dengan opininya seolah-olah justru Israel yang menjadi korban, seolah-olah Israel adalah pihak yang membela diri padahal justru mereka melakukan kejahatan yang terulang. Ini kan juga semakin terbuka di mata dunia, ya. Dan mestinya negara-negara yang rasional, ya, mestinya kayak negara-negara di Amerika yang konon selalu menyuarakan hak asasi manusia, harusnya semakin lama semakin terkoreksi kejahatan itu. Baik, baik ya, kita masih akan lebih lanjut ya membahas ini, dan juga nanti kita akan mencoba kembali menghubungi Mas Husin di sana dan juga akan mengupdate apa sebenarnya yang dibutuhkan dari kami begitu ya, dari Indonesia yang bisa disumbang untuk teman-teman di Palestina. Ya. Oleh karena itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Suara Rebohan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.